kami sedang mengadakan HMT Grebek. Jadi, HMT Grebek merupakan salah satu kegiatan mengunjungi studio atau perusahaan yang bergerak di bidang informatika dengan tujuan mengulik dan memberikan informasi seputar perusahaan tersebut. Baik, saya Ahmad Saropi. Khususnya di DJR sini saya menjabat sebagai CG Supervisor. DJR itu sebenarnya adalah hasil iwaran dari proyek kementerian dulu disebut P3TV. Di tahun 2020 ada yang namanya proyek penguatan pendidikan tinggi vokasi. Nah, hasilnya adalah membuat sebuah production house. Nah, dari situlah dibuatlah DJR Studio sini. DJR sendiri pada akhirnya adalah bagian dari sarana pembelajaran bagi mahasiswa yang berbasis project atau disebut juga Ching Factory. Khususnya di DJR ini membawahi dua program studi, yaitu program studi animasi dan multimedia dan jaringan. Asal-usul nama DJR sendiri sebenarnya tidak diambil dari Digi dan Ars, digital dan Ars. Digital seperti yang kita ketahui, teknologi terbarukan masa kini, ya. Kemudian Ars adalah diambil dari Certified for Credits, yang mana artinya adalah skill, keterampilan, gitu. Nah, sini juga sebenarnya gabungan pertemuan antara seni dan teknologi seperti zaman Renaissance di mana Hollywood itu sesuatu yang sangat interest, dan sekarang kita mencoba melanjutkannya kembali sehingga antara teknologi dan seni itu berjalan beriringan dengan seni. Yang pernah bekerja sama dengan DJR ada internal dan eksternal. Internal sendiri adalah DJR sendiri kan bagian dari Politeknik Negeri Batam, yaitu di bawah jurusan informatika, ya. Nah, kalau internal berarti dari satuan yang ada di Poli Batam sendiri, misalnya dari jurusan lain. Ketika mereka membutuhkan produk yang berhubungan dengan multimedia dan animasi, gitu ya, mereka bekerja sama, berkolaborasi dengan DJR. Kalau untuk klien eksternal, kita sudah bekerja dengan beberapa klien, diantaranya kita pernah menyediakan produk animasi bersama dengan Yayasan Cinderella Indonesia misalnya. Dan ada lagi untuk animasi 2D kita bekerja sama dengan Samsung. Lalu ada Dream Studio untuk project aset 3 dimensi, dan ada juga klien kementerian langsung, yaitu Badan Bahasa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di antaranya produk yang kita hasilkan, ya, terutama saya sendiri di bagian CG Supervisor animasi 3 dimensi. Jadi produk-produk yang mostly dihasilkan bersama saya adalah animasi, ya. Animasi 3D, contohnya seperti yang saya state sebelumnya, yaitu animasi seri Fiducia. Itu adalah animasi 3D, ya. Kemudian ada game, lalu ada video juga, tergantung dengan permintaan klien. Dan yang selama ini kita kerjakan diantaranya adalah yang saya sketch tutorialnya. Untuk animasi 3D misalnya, kita sudah menyediakan event animasi dengan judul Fiducia, Batang Bangal, kemudian beberapa animasi sedang bomba. Untuk musik ada juga kita mengerjakan musik tari tradisional. Kemudian ada juga project game bersama dengan film studio tadi, yaitu pembuatan asetnya. Lalu ada lagi desain juga, semacam
branding gitu. Untuk saat ini pada dasarnya kita menerima semua produk yang berhubungan dengan multimedia, baik itu audio, video, animasi, game. Namun untuk fokus utama saat ini adalah kita sedang menginisiasi untuk mengerjakan animasi 3D. Kita menjadi subkon untuk animasi 3D dari studio luar. Contohnya adalah LRC, Lighting Rendering Computer, atau Animation. Umumnya kalau kita mengerjakan produk-produk ini umumnya dengan multimedia, biasanya akan selalu melewati tahapan produksi, dan post produksi. Nah, untuk praproduksi kita punya fasilitas beberapa laboratorium yang ada di Politeknik yang bisa dimanfaatkan. Misal diantaranya kalau produksi kita rekam suara atau musik. Nah itu terdapat lab audio di RTF. Kemudian untuk pengerjaan konsep seni kita mempunyai lab kreatif art studio yang ada di 707. Di sana juga terdapat alat-alat yang mendukung ya, seperti vacuum synthetic untuk konsep. Lalu untuk produksi sendiri multimedia, kita mempunyai beberapa varian tersebar. Di antaranya khususnya untuk animasi kita banyak menggunakan lab studio animasi yang ada di Teknos Anime, karena fasilitasnya sudah memadai dan sudah disesuaikan kebutuhannya untuk produksi animasi 3D yang notabene agak membutuhkan spesifikasi tinggi. Dan untuk pasca produksi atau post produksi ya kita menggunakan lab yang sama, bisa menggunakan lab studio animasi ini juga, atau lab yang ada di 705. Lalu ada lab yang ada di Tekno juga. Kita mempunyai lab untuk melakukan screening produksi multimedia. Jadi kita mempunyai teater kecil dan gunanya untuk membahas sesi feedback dan review dengan klien. Saat ini ada tadi saya ada satu proyek yang sedang kita inisiasi dengan studio yang ada di China. Hanya saja berdasarkan non-disclosure agreement NDA, jadi kita belum men-state projectnya. Kemudian seri animasi original yang kliennya adalah kebetulan saya sendiri, dan yang mengerjakan dan mentuai juga saya sendiri. Dan itu adalah bagian dari IP atau intellectual property dari Toy Batak. Jadi kita berharap dan membuat seri animasi untuk anak-anak sekolah untuk nanti ditayangkan, yang mana itu juga akan menjadi sarana pembelajaran di garis baik siswa. Oke, di setiap project biasanya pasti akan selalu ada tantangan ya, baik dari sisi produksinya, atau pasca produksinya. Berdasarkan pengalaman yang diketahui selama ini adalah sumber daya manusia yang kita punya adalah mahasiswa yang sedang belajar. Jadi tentu di situ butuh waktu yang lebih, butuh deadline yang cukup panjang untuk mengerjakan sebuah proyek dengan risiko-risiko yang tinggi gitu ya. Nah, di tantangannya adalah bagaimana kita menghasilkan proyek yang kualitas industri namun dikerjakan sumber daya yang sedang belajar juga. Nah, itu menjadi tantangan. Jadi solusinya sebagai pengajar kita bekerja sama dengan alumni juga, dan pengajar-pengajarnya juga bertangan langsung untuk supervisi dan berkolaborasi dalam membacakan paper. Perkenalkan, saya Viva Anggraini, mahasiswa semester 7 yang sedang magang di Reject Arts.
Jadi dalam tahapan praproduksi pembuatan animasi itu, yang pertama ada story, pembuatan ide cerita, selanjutnya ada skrip, itu naskah, kemudian ada storyhead, dan yang terakhir konsep art. Saya sama magang di sini mengerjakan story dan skrip naskah untuk animasi. Yang pertama itu pastinya briefing dulu dengan manajer proyek seperti apa cerita yang akan dibuat. Selanjutnya dibuat tahap struktur 3 babak untuk pembuatan cerita, lalu langsung membuat naskah. Jadi selama saya magang di sini, saya meningkatkan skill dalam menulis naskah yang berbeda dengan dulu dipelajari saat kuliah di UNTD. Selama di sini menulisnya menjadi lebih advance. Pada tahap produksi, saya sendiri terlibat pada bagian pembuatan model 3D, dimulai dari membuat model 3D-nya hingga memberikan warna dan tekstur pada permukaannya. Selain itu, saya juga terlibat pada bagian lighting, yaitu memberikan cahaya pada adegan 3D-nya dan juga terakhir pada bagian rendering. Selama saya magang di sini, saya telah mendapatkan begitu banyak ilmu yang bermanfaat terkait tentang proses pembuatan animasi 3D. Saya juga telah terlibat di berbagai proyek animasi 3D, dimulai dari proyek serial animasi Ficusia, kemudian film pendek Gadis dan Bawang Ajaib. Kemudian saya juga terlibat sebagai rendering artist untuk film Didi and Flush the Movie, dan terakhir itu adalah proyek animasi BP Batab. Adapun ilmu-ilmu dan pengalaman yang telah saya dapatkan tersebut, saya manfaatkan untuk membuat proyek animasi saya sendiri, yang mana animasi tersebut saya ikutkan untuk perlombaan Gemastik. Adapun animasi tersebut sampai saat ini telah berhasil lolos ke tahap final. Mungkin itu saja pengalaman saya selama di Gears. Sebelumnya nama saya Denis Dewati dari mahasiswa Prodi Animasi semester 7 dan saat ini sedang magang di DGR Studios. Tahapan di persiap produksi paling utama yaitu ada editingnya, kemudian juga ada compositing, baru yang terakhir itu tentu saja ekspor ya biar untuk menjadi satu kesatuan filenya nanti. Dan itu prosesnya dilakukan di Adobe Premiere, yang dimana editing itu nanti untuk menggabungkan seluruh shot animasi beserta audionya, kemudian compositing ya tentu saja memberikan efek dan beberapa hal yang diperlukan ke dalam video animasi. Bagian saya itu editing, kemudian juga ada mencari beberapa misalnya sound effects, dan juga terakhir tentu saja berkoordinasi dengan supervisor langsung. Pengalaman saya yang tentu saja mempelajari hal-hal baru itu jelas hal yang pasti, terus juga lebih mendapatkan pengetahuan yang lain, yang misalnya editing itu tidak hanya sebatas menggabungkan dan memotong dan menyatukan, skillnya juga lebih diasah itu dalam proses di pasca produksinya. Terus juga bagaimana cara kita berkoordinasi dengan supervisor mengenai hasil yang telah kita buat di pasca produksi itu bagaimana gitu dalam pengalaman saya. Nah, bisa kita simpulkan bahwa DGR Studio berfokus utama pada bidang multimedia. Salah satunya seperti di bidang animasi yang menghasilkan karya seperti Ficusia, Gadis dan Bawang Ajaib, dan karya lainnya yang sedang dalam tahap produksi. Dan juga sedang memiliki beberapa klien, salah satunya yaitu Batik Girl yang sudah diperkenalkan karyanya di Australia. Jadi, cukup sampai di sini saja ya pembahasan tentang DGR Studio. Sampai jumpa di Integrable selanjutnya. Dan jangan lupa komen di bawah perusahaan mana lagi yang akan kami kunjungi. Bye-bye!